Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kembali kita pada pagi hari ini mengikuti ibadah online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan kami, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang tak pernah meninggalkan. Kami bersyukur. Haleluya. Segala hormat bagimu. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu. Engkau Allah kami. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Segala hormat bagimu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik. Kami bersyukur. Glory bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Haleluya. Engkau Allah kami yang layak dipuji. Engkau layak disembah. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita angkat lagu pujian sebab Engkau baik. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Terbangnya dengan nyanyian syukur, pelatarannya dengan pujian, bersuka di hadapan tatanya yang kudus, nikmati indah hadiratnya. Ku kan bernyanyi menari bagimu, ku kan bersorak melompat bagimu, sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Gerbangnya dengan nyanyian syukur, pelatarannya dengan pujian, bersuka di hadapan tatanya yang kudus, nikmati indah hadiratnya. Ku kan bernyanyi menari bagimu, ku kan bersorak melompat bagimu, sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Katakan bersama-sama. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Kita sambung lagi pujian kita, sukacita. Dalam buku terbuka sukacita,
bersukacita di dalam Tuhan, amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Salahku ada di dalammu. Naungan sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Naungan sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita samanya. Puji Tuhan, kita cukupkan pujian kita sampai di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Mengikut Yesus. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, Bukan karena kuat kami, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. kami bawa hati kami, Tuhan. Bawa hati
Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Salam saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam firman. Sebelumnya kita mau berdoa, biar Tuhan menuntun, menolong kita semuanya. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk belajar, bahkan untuk memahami kebenaran daripada firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, bahkan urapi hamba, berikan kekuatan buat hamba yang lemah hina ini. Biarlah hikmat-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu Kau nyatakan, dan pada akhirnya Engkau saja yang dimuliakan dan diagungkan. Biar Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, dan firman ini dapat menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah berdoa dan kami alaskan doa kami. Amin. Saudaraku, kita akan belajar firman yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ke-36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara terkasih, kalau kita melihat perikop di atas, setelah Yesus menjelaskan tentang dirinya, dari mana ia berasal, maka di situ dikatakan ayat 30, percayalah mereka kepada Yesus saat itu. Banyak orang percaya kepadanya, tetapi mengapa Yesus bertanya kepada mereka yang percaya pada saat itu? Dan mereka harus tetap di dalam firman. Nah, ini satu hal yang menarik. Bukankah mereka telah percaya kepada Yesus pada saat itu? Tetapi mengapa Yesus berkata, apabila engkau tetap dalam firman-Ku? Nah, bukankah orang percaya itu tetap dalam firman? Nah, ini satu pertanyaan. Tetapi mari saudara lihat, kita di sini harus bisa membedakan dan harus jeli. Kita harus bisa membedakan orang yang percaya kepadanya saat itu. Perhatikan ya, orang yang percaya kepadanya saat itu, dalam arti waktu Yesus mengajar, saat itu mereka percaya. Dan dengan orang percaya, itu beda. Mengapa? Kelihatannya sama ya, orang percaya saat itu dengan orang percaya. Ini beda kalau kita perhatikan baik-baik. Mengapa saya katakan beda? Karena dalam Alkitab jelas dikatakan orang percaya itu identik dengan Kristen. Orang percaya itu identik dengan pengikut Yesus, dan orang percaya itu juga disebut murid. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus saat itu belum tentu. Nah, ini perbedaannya. Jadi sekilas kita melihat seolah-olah tidak ada beda, tapi sebenarnya beda. Oleh sebab itu Yesus bertanya, engkau harus tetap dalam firman-Ku. Nah itu ya kelanjutannya. Nah sekarang saudaraku yang terkasih, kita melihat tadi saya katakan orang yang percaya pada saat itu belum tentu. Buktinya mengapa? Saudara perhatikan ayat 59.
Waktu itu mereka merespon apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Mereka percaya. Tapi ayat 59, mereka mau melempari Yesus dengan batu. Nah, jadi kita melihat di situ. Ada sesuatu yang bertolak belakang. Oleh sebab itu Yesus katakan, engkau harus tetap di dalam firman. Jadi orang-orang yang percaya pada Yesus pada waktu itu belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai orang percaya yang saya maksud tadi, sebagai murid, sebagai pengikut, dan orang yang tetap dalam firman. Tema pada pagi hari ini adalah, sesuai dengan preokopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Nah, pokok bahasan ini mungkin saudara sering dengar, tapi diingatkan kembali. Kebenaran yang memerdekakan. Jadi pada ujungnya, Yesus mau bahwa manusia itu merdeka. Dalam arti orang yang terbebas daripada perhambaan. Nah, kemerdekaan di sini jangan kita salah tafsirkan. Jadi seolah-olah kalau merdeka itu bebas mau ngapain. Salah, ya. Nanti kita jelaskan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana atau langkah apa yang harus dilakukan supaya orang atau kita menjadi merdeka yang dimaksud dengan preokop ini dan khotbah kita pada saat ini. Nah, kita melihat, kita bagi beberapa bagian. Yang pertama adalah ayat 31a, tolong dibaca. Yohanes 8 ayat 31 bagian A. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Nah itu. Jadi bagian pertama adalah tetap dalam firman. Jadi ini langkah dasar atau langkah awal orang akan menuju kemerdekaan. Yesus sendiri berkata, engkau harus tetap di dalam firman. Saudara, firman Tuhan adalah sulu buat kita. Firman Tuhan adalah penuntun. Dan firman Tuhan itulah ada terang. Dan firman itulah ada kebenaran. Oleh sebab itu, Tuhan bukan tanpa alasan mengatakan engkau harus tetap di dalam firman. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, saudaraku yang terkasih, kita melihat ini orang yang kesukaan firman Tuhan. Jadi orang yang tetap dalam firman adalah orang bisa atau tidak bisa tidak harus suka akan firman. Nah, jadi kita bisa melihat orang itu di dalam dirinya ada firman atau tetap dalam firman atau tidak, kita bisa memperhatikan orang itu suka akan firman atau tidak. Mungkin saudara berkata, apakah ada orang seperti itu atau orang Kristen seperti itu tidak suka firman? Maksud saya itu ya, ia tidak begitu memperhatikan firman. Mungkin ia suka yang lain. Tapi tidak bisa tidak orang yang tetap dalam Tuhan itu dan orang yang akan merdeka itu, dia harus tetap di dalam firman, dalam arti ia suka dan ia senang akan firman. Ia tertarik, bahkan Yesus berkata atau berkhotbah di bukit dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini nyambung. Yang berikut kita melihat Yohanes 14:21. Coba tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Banyak orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Yesus. Tapi dengan jelas di sini Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, jadi orang yang tetap dalam firman itu sama dengan orang yang mengasihi Yesus. Dan sama dengan juga orang yang mengasihi Bapa. Jadi, saudaraku, kalau kita mau mengasihi Yesus, kalau kita mengatakan kita mengasihi Yesus,
kita harus tetap di dalam firman, dalam arti memegang perintah dan melakukannya. Ayat 30, kita baca lagi ayat 30. Yohanes 8 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, saya kembali lagi, ayat 30 dikatakan tadi, setelah Yesus mengajar dan terus menjelaskan mengenai dirinya, mereka menjadi percaya. Mereka dikatakan percaya pada waktu itu. Tetapi, tadi saya sudah jelaskan di depan, mereka belum tentu tetap di dalam firman. Nah, jadi percaya mereka pada waktu itu belum bisa dikategorikan atau belum tentu mereka tetap di dalam firman. Tadi saya katakan buktinya Yesus menyatakan engkau harus tetap dalam firman-Ku. Kalau mereka sudah tetap dalam firman, Yesus tidak perlu lagi menyatakan itu. Tetapi mengapa Yesus menyatakan itu? Saya ulangi sekali lagi, karena nyata-nyatanya mereka tidak di dalam firman. Tadi saya katakan buktinya mereka mau melempari Yesus dengan batu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tetap dalam firman artinya melakukan kehendak Tuhan itu terus menerus di dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar percaya saat ini, besok lain cerita. Tidak. Jadi dikatakan tetap dalam namanya juga tetap. Tetap itu artinya dalam waktu yang lama dan bisa juga dikatakan permanen. Itu tetap kan? Nah, jadi tetap itu artinya terus menerus. Tetap itu berkelanjutan. Bukan saat ini mengatakan A, besok lain lagi. Itu namanya tidak tetap. Hari ini aku berkata aku percaya kepada Yesus, besok lain lagi. Seperti mereka katakan aku percaya, tapi sebentar mau melempari Yesus dengan batu. Tidak seperti itu. Tetap dalam firman itu artinya terus, menerus, atau bisa dikatakan permanen. Atau selama-lamanya. Nah, itu yang pertama. Jadi pengertian tetap dalam firman itu seperti itu. Bagian kedua kita melihat 31b. Tolong 31b. Yohanes 8 ayat 31b, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu benar-benar adalah muridku. Jadi bagian yang kedua di sini ini kelanjutan. Tidak bisa kita menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus atau disebut Kristen tanpa kita tetap di dalam firman. Tidak bisa. Jadi urutannya tetap dalam firman, Tuhan katakan engkau akan jadi muridku. Banyak orang mau menjadi murid Kristus tetapi tidak mau hidup dalam firman. Tidak mau tetap dalam firman. Nah, ini menjadi permasalahan. Dan ini menjadi suatu yang tragis. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin kita menjadi murid tanpa kita hidup dalam firman dan menghidupi firman itu dalam hidup kita. Tidak mungkin. Jadi kalau kita mau menjadi murid Kristus, dengan jelas Yesus katakan engkau tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar murid-Ku, bukan yang KW-KW. Dikatakan benar-benar artinya yang sesungguhnya, artinya yang asli, artinya yang betul-betul. Bukan sekedar. Murid dipastikan tetap dalam firman. Mengapa? Karena murid terus menerus dididik, diajar akan firman. Jadi saudaraku, kalau kita bicara murid, tentu murid itu diajar. Tentu murid itu dididik. Tentu murid itu diarahkan. Dan menjadi murid itu bukan waktu yang pendek. Bukan waktu yang singkat atau dadakan, tidak. Istilah murid itu adalah suatu yang perjalanannya panjang. Bahkan kita mengenal ada istilah pemuritan. Nah, ini adalah suatu arahan, diarahkan dan terus dididik menjadi yang dikehendaki. Nah, itulah dimuridkan. Itulah murid. Yesus katakan, kamu benar-benar adalah muridku. Karena apa? Tuhan mau
Kita semua menjadi murid. Bahkan bangsa-bangsa menjadi murid. Kita ingat amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19. Coba tolong. Kita dengar lagi ini amanat agung. Biar tidak jemu-jemu. Ketemu? Matius 28 ayat 19, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat amanat agung dengan jelas. Yesus menghendaki semua orang menjadi murid, bahkan dimuridkan. Bahkan dikatakan ayat 20, ajar mereka, tuntun mereka, supaya mereka mengerti kebenaran. Nah jadi, di sini Tuhan menghendaki kita semua menjadi murid, bukan hanya sekedar percaya. Tidak, harus lebih jauh daripada itu. Harus lebih dalam atau berkelanjutan. Kalau hanya percaya saja pada saat ini, besok bisa lain cerita. Tetapi Tuhan tidak mau sampai di situ saja. Tapi Tuhan mau kita dibimbing, dituntun atau dimuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka. Nah itu murid. Jadi kamu benar-benar adalah muridku. Nah ini rentetannya. Hidup dalam firman, tetap dalam firman, dan menjadi murid. Bagian yang ketiga kita melihat ayat 32a. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, bagian A, kamu akan mengetahui kebenaran. Saudaraku yang terkasih, tidak bisa kita mengerti sesuatu tanpa kita belajar. Tidak mungkin kita mengerti sesuatu atau hal yang belum kita ketahui tanpa kita melalui proses pembelajaran atau belajar. Tidak mungkin. Nah, jadi menjadi murid setelah kita diajar, dididik, dan kita melihat ada hasil, kamu akan mengerti atau mengetahui kebenaran. Nah ini penting. Tanpa kita mengerti kebenaran, tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti. Tanpa kita mengerti kebenaran, tidak mungkin kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan benar. Kan begitu? Kita tidak tahu kebenaran itu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan yang benar? Tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara harus mengerti kebenaran itu. Sehingga engkau dapat melakukan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Atau tidak menyimpang, atau melakukannya dengan baik. Engkau akan mengerti kebenaran. Murid pasti mengetahui dan mengerti kebenaran. Dalam arti murid Kristus di sini. Karena apa? Karena firman diajar, karena firman disampaikan, dan firman terus-terus mendidik murid itu. Sehingga dia tahu apa yang dia terima. Sehingga dia tahu apa yang telah terjadi melalui proses dia belajar. Dia mengerti kebenaran. Dia tahu benar. Nah itulah pentingnya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melangkah berikutnya. Banyak orang Kristen yang tidak mau proses 1, 2, tapi maunya ketiga. Banyak orang mengaku bahkan mengklaim kami tahu mana yang benar. Kami tahu kebenaran. Bukankah begitu? Mereka menyampingkan firman. Seolah-olah firman ini tidak penting lagi buat mereka. Mereka lebih mementingkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katanya seperti itu, katanya seperti itu. Nah, mereka sudah sampai pada titik mengerti kebenaran, tetapi mereka tidak mau melalui proses murid dan tidak mau tetap dalam firman. Nah, saya bertanya, apakah bisa?
Oleh sebab itu jangan heran saudaraku, saat ini banyak hal-hal yang aneh terjadi dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman atau yang disebut tidak alkitabiah. Nah, inilah yang terjadi. Mengapa? Mereka tidak mau tetap dalam firman dan tidak mau menjadi, atau mereka belum melalui proses murid tetapi mengaku mengerti kebenaran. Dan ada lagi yang berkata begini. Sedangkan Yesus dengan jelas mengatakan engkau harus mengerti kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Bahkan ada yang menyatakan begini, atau yang mengajarkan begini. Kita tidak perlu mengetahui Yesus. Karena Yesus bukanlah objek untuk dipelajari. Yesus bukanlah objek untuk diselidiki. Yang penting engkau sembah Dia saja, itu yang betul. Saya kaget juga dengarnya. Sedangkan Yesus mengajarkan engkau harus mengerti kebenaran. Engkau harus tahu siapa Dia. Engkau harus tahu apa yang Tuhan ajarkan. Tapi Dia nyatakan itu tidak perlu. Dan ajaran firman melalui khotbah juga tidak penting, Dia katakan. Saya kaget juga mendengarnya. Sekarang saya mau tanya balik, dari mana engkau mengerti kebenaran tanpa engkau mengerti firman? Dari mana engkau mengerti Tuhan senang atau Tuhan suka suatu hal tanpa engkau mau belajar firman? Dari mana engkau tahu? Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi, jangan heran pada saat ini kadang bisa terjadi sesuatu yang di luar Alkitab. Dan orang klaim itu adalah kebenaran. Mereka sampai di level kebenaran tetapi tidak mau tetap dalam firman. Ini terjadi. Ini bahaya saudaraku. Oleh sebab itu mari kita harus lihat rentetannya. Yesus dengan jelas mengajarkan engkau harus tetap dalam firman, menjadi murid dan mengerti kebenaran. Tidak bisa langsung begitu muncul ngerti kebenaran. Enak saja kita, begitu kita lahir tahu semuanya. 3 kali 3, 9 tahu. Enak saja. Tidak bisa begitu. Begitu kita lahir kita tahu 5 tambah 5, 10. Bukan begitu. Kita harus belajar. Nah, tadi kita sudah sampai mengetahui kebenaran. Murid pasti mengetahui kebenaran. Karena apa? Dia sudah belajar. Mengapa? Karena dia sudah dididik. Mengapa? Karena dia sudah digembleng sekian tahun. Diarahkan terus menerus. Sehingga dia tidak bisa lagi dibohongi. Dia mengerti kebenaran. Karena apa? Dia sudah melalui proses yang begitu panjang. Amin. Itulah mengerti kebenaran. Penting mengerti kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, siapa kebenaran itu sendiri? Nanti kita melihat bagian yang keempat. Bagian 4 adalah ayat 32b. Kita lihat. Ayat 32 bagian B. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini goal kita. Orang mau merdeka. Orang mau bebas. Orang mau mengatakan aku mau hidup pada kekekalan atau surga. Alias mau merdeka. Tapi dengan jelas Yesus berkata, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Melalui proses yang saya sebut tadi. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kita melihat. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Saya ambil kebenarannya. Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Siapa yang bisa menyangkalnya? Kalau Yesus itu adalah kebenaran, tidak ada dusta, tidak ada dosa, dan tidak ada cacat celah di dalam Dia. Dialah kebenaran itu sendiri. Dialah sesungguhnya kebenaran itu. Nah, kalau kita bicara kebenaran yang memerdekakan, berarti Dialah yang memerdekakan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengerti kebenaran sementara kita tidak mau belajar dan kita tidak mau mengerti?
siapa Yesus dan tidak mau menyelidiki dia melalui firman-Nya atau tetap dalam firman. Tidak mungkin. Jadi bagian 4 di sini dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tadi kita sudah lihat Yohanes 4:6, Yesuslah kebenaran itu. Jadi saya katakan tidak ada yang bisa menyangkal dan itu memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita mengerti kebenaran sama dengan kita mengerti Yesus. Amin. Sama. Tidak mungkin kita katakan aku mengerti kebenaran tapi aku tidak mengerti Yesus. Mana mungkin? Karena apa? Yesus itu sendiri kebenaran. Ketika kita mengatakan aku mengerti kebenaran, berarti aku mengerti Yesus. Aku tahu siapa dia dan aku paham betul. Karena apa? Aku murid. Karena apa? Aku belajar. Karena apa? Aku tetap dalam firman. Kan begitu. Nah, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mengapa? Nah, kalau kita belajar Tuhan Yesus, kita bukan hanya belajar Dia yang lahir, Dia yang hidup melakukan mujizat, Dia yang hidup melakukan banyak hal, tetapi lebih daripada itu Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu Dia katakan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ketika kita mengerti Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita, disitulah kita tahu bahwa kita sudah merdeka daripada dosa. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu siapa Dia. Dia adalah Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Kita mengerti bahwa kita sudah ditebus. Nah, itulah ketika kita mengerti di situ, ketika kita tahu Dia sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, bukankah engkau sudah merdeka ketika engkau terima anugerah itu? Nah, itulah kebenaran yang memerdekakan. Disitulah kita merdeka. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Dari apa? Dari belenggu-belenggu kita. Oleh sebab itu Yesus menyatakan engkau harus merdeka. Tadi saya katakan merdeka bukan berarti seolah-olah kita bebas. Seperti yang dunia nyatakan. Tidak. Merdeka di sini artinya bebas daripada belenggu dosa. Merdeka dalam arti di sini kita lepas daripada kuk-kuk dosa, daripada maut. Nah, ini yang disebut merdeka. Jadi siapa yang memerdekakan? Adalah Yesus sendiri. Siapa yang memerdekakan adalah kebenaran itu sendiri. Siapa kebenaran itu? Adalah Yesus itu sendiri. Nyambung. Jadi jangan kita mau diajar bahwa kita ngerti kebenaran, kita merdeka, tapi tidak mau tetap dalam firman. Itu bohong. Itu bohong. Jadi sekali lagi, firman itu penting. Jangan katakan firman itu tidak penting. Kalau ada orang mengatakan firman itu tidak penting, saya rasa dia keliru. Kalau ada orang mengatakan firman itu tidak begitu perlu, karena Tuhan tidak penting akan dengar khotbah, dia penting untuk disembah segala macam. Saya rasa dia keliru. Karena apa? Dengan jelas di sini Yesus mengatakan hanya kebenaran. Hanya firman yang dapat memerdekakan orang, bukan yang lain. Amin. Ya tentu melalui proses percaya iman segala macamnya. Tapi dasarnya adalah firman. Jelas ya? Jadi urutannya sangat jelas. Tetap dalam firman, menjadi murid, mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Itu urutannya, jangan dibalik-balik. Jangan langsung urutan 3. Oh, aku mengerti kebenaran. Tanpa melalui proses 1, 2. Tidak bisa. Jadi menjadi murid, proses segala macam, belajar. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara perhatikan ayat 35 dan 36. Tolong dibaca, ini sedikit lagi. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, 35 dan 36 di situ. Bagian akhir, mengapa kita harus merdeka? Ini suatu pertanyaan. Mengapa Yesus mau memerdekakan kita? Yesus dengan jelas mengatakan hamba
tidak bisa atau tidak layak atau tidak menetap dalam rumah. Tapi orang merdeka atau anak, ia tetap dalam rumah. Nah, ini maksudnya apa? Hamba dalam arti orang yang terbelenggu dengan dosa, orang yang belum merdeka ya, yang disebut sebagai hamba. Hamba itu orang yang belum merdeka. Dalam arti di sini orang yang masih terbelenggu dengan dosa, tidak tetap dalam rumah. Artinya tidak mempunyai hak atau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu jelas Yesus mengatakan, ia tidak tetap di dalam rumah. Tetapi anak dalam arti di sini orang merdeka. Orang yang terbebas dari dosa. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai hak masuk dalam dunia yang akan datang atau sorga atau kekekalan. Hanya anak atau orang merdeka yang berhak tinggal di dalam rumah. Oleh sebab itu Yesus berkata, apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kata benar-benar merdeka di sini berarti ada yang merdeka tidak sesungguhnya. Tetapi Yesus berkata di sini, kamu benar-benar merdeka. Saya ulangi, jadi apabila 36 ya, anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kata benar-benar di sini berarti sesungguhnya. Berarti ada merdeka yang bukan sesungguhnya. Ya mungkin. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena ada orang yang mengklaim menganggap dirinya sudah merdeka atau kelompoknya sudah merdeka, tetapi sesungguhnya belum. Kenyataannya seperti itu. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan 36 di situ, apabila anak manusia kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka, bukan yang palsu, tapi ini yang asli. Amin ya. Nah jadi itu. Jadi orang yang merdeka itu punya hak waris. Disebut anak dan mempunyai hak untuk masuk surga. Jadi inti atau awal dari kemerdekaan itu adalah tetap di dalam firman. Jadi akarnya, dasarnya untuk bisa merdeka itu tetap di dalam firman. Tidak bisa tidak. Jadi saudaraku, apapun kita harus suka akan firman. Apapun yang kita harus mau belajar firman. Jadi saya terus arahkan jemaat ini untuk terus belajar firman. Dan firman ini terus akan diajarkan. Supaya apa? Supaya memuridkan menjadi murid. Dan mengerti kebenaran. Dan kita bisa merdeka. Amin. Puji Tuhan. Nah jadi itu intinya ya urutannya. Kebenaran yang memerdekakan kita. Itu tema kita. Jadi tetap dalam firman. Menjadi murid. Mengerti kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita. 4 hal. Tuhan berkati kita. Biarlah kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kita tetap di dalam firman menjadi murid Kristus. Puji Tuhan, kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti lebih jauh lagi firman ini. Biarlah Roh Kudus melengkapi dari ketidaksempurnaan pemberitaan ini. Sehingga firman ini menjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Sehingga melalui kebenaran ini kami semakin dikuatkan, diperbaharui. Dan pada akhirnya Engkau dimuliakan. Terima kasih inilah hamba bersyukur kepadamu. Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau tolong bangsa dan negara kami dalam situasi yang seperti ini. Biarlah Tuhan bangsa kami dapat keluar dari masalah yang pelik ini. Engkau tolong para pemimpin kami, Kau tolong Tuhan anak-anak-Mu semua gereja-Mu, dan kami percaya biarlah kami dapat keluar dan kami dapat hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Tolong kami ya Bapa, hamba juga menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah perlindungan-Mu yang khusus ada pada jemaat-Mu, berkat dan kuasa-Mu menyertai kami, sehingga Tuhan kami tetap percaya dan iman kami tetap kepadamu Tuhan Yesus tidak beranjak sedikit pun. Terima kasih, biarlah damai sejahtera sukacita menyertai kami.
Tolong kalau ada yang sakit, tolong kalau ada yang lemah, Tuhan Kau beracara. Kami percaya Engkau sanggup memberikan yang terbaik buat kami. Kami serahkan jemaat-Mu sekali lagi, pembangunan gereja apapun kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau beracara tepat pada waktunya dan kehendak-Mu biarlah jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terimalah oleh-Mu saat ini kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati apa yang ada di rumah. Dan tentu sebisanya kita di rumah saja. Amin. Tuhan berkati. Happy Sunday and God bless you.